rekam ya. Nah, lalu saya akan share screen dulu. Nah, database-nya seperti ini. Tabelnya ada 4, tetapi yang saya demokan hanya 2, tabel tendik dan golongan. Ini contoh dari kampus saya ambil. Nanti Anda saya harap bisa menggabung tabel BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Anda harus bisa menggabungnya. Oke. Yang 2 ini, yang tabel ini sudah berelasi. Lalu bentuk laporan yang keluar, nah saya sudah buat laporannya, laporan tendik saja, ini tidak pakai query, diambil dari tabel. Laporan rekap gaji seperti ini, ya. Laporan gaji secara vertikal nih ke bawah seperti ini. Kemudian laporan tendik perorangan, ya berdasarkan golongan dan pangkat. Nah, kemudian laporan rekap BPJS seperti ini, rekap ketenagakerjaan seperti ini, ya. Nah, itu semua bentuk laporan, nanti Anda harus bisa mencobanya. Nah, jadi semua laporan tadi adalah sebuah kebutuhan sistem informasi manajemen oleh suatu pimpinan, di mana nanti Anda harus bisa mengembangkan dan merubah serta mengganti field, kemudian file-file yang Anda butuhkan di suatu instansi tempat Anda bekerja. Jadi tidak terbatas dengan contoh saya saja. Oke, sudah paham ya? Nah, tabel-tabelnya akan kita bangun sesuai dengan demo yang sudah saya mainkan. Nah, sekarang saya buka file baru, file, new. Seperti biasa, saya kira Anda sudah bisa. Blank database, harus bisa lagi ya. Kemudian buka di folder Anda di mana. Ya, tentu sesuaikan folder Anda masing-masing. Foldernya saya buat 15. Ini kuliah 15 terakhir ya. Oke. Nah, sekarang create. Nah, setelah itu kita buat yang pertama, klik kanan design view. Nah, nama tabelnya tenaga kependidikan kalau di kampus namanya tendik ya. Kalau Anda mungkin untuk perusahaan terserah Anda namanya nanti. Nah, kemudian tendik itu isinya apa? Field name-nya saya beri, NIT, nomor induk tendik. Nah, nanti kalau di pegawai tentu PEK ya, nomor induk pegawai. Kemudian ini 13 digit saya set, nanti Anda bisa merubah dan mengganti. Kemudian saya kasih combo box untuk memudahkan mengisi dan mengambil nomor yang sudah ada nantinya. Kemudian nama lengkap maksudnya ya, teks. Ini boleh 30 atau 35, tidak terbatas. Kemudian alamat teks juga 30 atau 35 silakan. Kemudian tempat lahir, saya buat T4 ya. Tempat lahir boleh 30 lagi, kota atau apanya. Tanggal lahir, ini extensionnya seperti ini, date time. Ambil formatnya medium date, supaya online dengan komputer seperti itu. Jangan salah ketik ya, kalau salah ketik nggak mau dia nanti. Date, sorry. Sudah tanggal, jenis kelamin, teks, saat. Nah, ini tergantung Anda men-setting. Saya buat 1, ambil ini, box, combo box, kemudian value list, lalu ini isinya MF, laki-laki, ya, laki dan perempuan, singkatan aja. Oke. Nah, kemudian saya lanjut di bawahnya, nomor HP sudah jadi kebutuhan. Nah, ini dia. Nomor HP 13 digit. Kemudian, nah ini TMT SK ya. SK tetap maksudnya ini tanggal date time lagi. Nah, kemudian medium date.
Nih, setelah itu status. Nah, status ini saya buat 30 lookup combo box, sorry, value list. Isinya kalau di kampus tetap kontrak, honor, percobaan, dan lain boleh Anda tambah nanti. Sudah status lanjut pendidikan terakhir. Nah, ini boleh Anda buat combo box seperti di atas tadi juga. Ya, ini 15, lalu pilih combo, value list, kemudian isi, mulai dari SMP lah paling bawah ya, nah mungkin SD lagi. SMA atau SMTA, S1, S2, S3. Itu gelar paling ada ya. Ada tambahan juga. D1, D2, D3, bahkan ada D4 ya. Nah, itu dia yang harus Anda pahami. Oke, jenis pendidikan. Terus unit kerja. Unit kerja, teks. Nah, ini kalau saya ngambil teks. Kalau di kampus ini boleh saya buat pakai ini juga ya. Pakai combo box, value list. Supaya memudahkan, jadi tinggal ngambil aja, nggak perlu diketik selalu. Mulai dari bau SDM, BAK, LPPM, ACT, labor, pustaka, perlengkapan, klinik, dan lain-lain. Nanti boleh ditambah. Oke. Kemudian jabatan, jabatan. Nah, ini juga pakai value list, memudahkan semuanya. Buat angka size-nya 25 atau 20 juga boleh. Kemudian value list, kemudian isi, ini kepala, operator, staff, KTU, subbak, yang akademik ya, subbak perlengkapan. Saya singkat-singkat aja ya. Admin, pustakawan, perawat. Nah, cukup itu aja. Nah, saya kira itu cukup untuk yang ada di kampus ya. Nanti Anda bisa nambahkan dengan sesuai kondisi Anda masing-masing. Cukup ini. Nah, silakan disimpan. Oh, sorry, ada yang salah di mana nih?
Ada yang pakai titik tadi nih. This field map is not valid. Yang mana itu? Jadi kalau ada yang salah kelihatan ya. Huruf besar kecil enggak masalah. Ini tadi ada spasi mungkin lari dia. Pendidikan terakhir saya singkat aja. Status TMTSK tetap. Coba saya simpan kembali. Wah, di mana salahnya nih? Unit kerja. Save masih mana? Nah, dia salah nih. Oke, saya perbaiki sampai situ, ulang. Status teks 20. Combo box. Value list. Tetap. Kontrak. Cobaan. Honor. Dan lain-lain. Oke. Kita langsung simpan. Dia ngujinya supaya salah di mana. Ya, pendidikan terakhir. Tulisannya tidak apa-apa model itu. Kemudian general 5 aja saya buat. Lookup. Value list. SMTP. SMTA. Garis miring SMK ya. Kemudian D1, D2, D3, D4, S1,
S2, S3. Oke, saya simpan lagi, ada salah enggak nih? Enggak, berarti sudah. Unit kerja, ini teks 25, combo box, sorry, value list. Nah, tadi juga sudah ada BAUSDM, BAK, LWPM, ICT, labor, pustaka, perlengkapan, klinik, dan lain-lain. Oke, aman. Jadi salahnya di situ tadi ya, jabatan ini 20. Nah, ini bisa lagi pakai combo box. Ini hati Anda kalau salah juga seperti itu dicek ya. Value list. Nah, ini tadi isinya kepala, operator, staf, KTU, subbab akademik, subbab perlengkapan, subbab BAU, admin, perawat, dan lain-lain. Oke. Nah, dia mencek kesalahan habis waktu ya. Oke, selesai. Nah, selesai ini saya close. Kalau Anda mau buat form, create split form. Nah, ini tinggal Anda pilih mana yang sesuai selera Anda nantinya. Silakan aja. Nah, simpan. Form input data tendik. Oke. Close. Nah, tambah ini lagi, tambah tabel. Tabel desain. Nah, tabel desain yang kedua yaitu masalah golongan. Golongan yang pertama NITE tadi 13 ya kalau nggak salah. Ya, 13. Sorry, kok 13 teks. 13 saya kasih combo box supaya mudah ngambilnya. Ambil dari Tendix, kemudian golongan teks 2 digit, lalu pakai combo box, tinggal milih-milih nanti value list, kemudian isi mulai dari golongan 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, kalau mungkin juga ada golongan 4, 4AB saya gabung ya, biar cepat aja. 4 CD, ya oke. Admit, ya oke. Lalu pangkatnya, nah sorry pangkat juga si ini harus tahu nih kalau yang pegawai. Nah, untuk pangkat
Ini 30. Pakai combo juga. Value list. Nah, ini kita mulai dari penata. Penata 2A. Penata 2B. Penata 2C. Penata 2D. Asisten ahli 3A. Asisten ahli 3B. Lektor 3C. Lektor 3D. Lektor kepala 4AB. Ini tidak benar ya, saya buat contoh aja. Lektor kepala 4CD. Cukup itu saja contoh. Kemudian, nah ini jumlah kehadiran ya. Jumlah hadir nih, absen hadir nih, teks 2 digit saya buat. Oke. Kemudian jumlah anak 2 digit juga. Nah, ini cukup sampai di sini saya simpan. Save golongan. Jawab no. Oke, cukup 2 itu saya bilang tadi, nanti Anda kembangkan yang lainnya. Seperti BPJS tadi. Lalu saya relationship-kan add cost seperti biasa. Nah, seperti ini. Kemudian dihubungkan dengan ini. Pastikan one to many. Lalu ini. Red save. Nah, form golongan diisi dari yang aja nanti. Dari tendik tabel di-link-kan. Atau dibuat golongan juga boleh. Nah, itu dia yang penting. Kemudian kita mencari ini. Hitung gaji. Create. Query design. Nah, ini syarat. Add clause. Nah, ini perhitungan gaji ini. Perhatikan. Nah, mengambil yang pertama dari sini. Bukan dari sini ya, kelas tunggal. Kemudian nama dari sini. Ini tergantung kebutuhan, apa yang butuh. Butuh alamat silakan, tempat tanggal lahir silakan. Nah, ini butuh sini, ambil aja sini. Jenis kelamin misalnya. TMT, status, pendidikan terakhir, unit, jabatan. Nah, ambil aja situ semuanya. Kemudian, nah ini terlalu panjang nanti. Wah. Jadi kalau kita mencari ini, golongan diambil, pangkat, jumlah hadir, jumlah anak, karena kita proses gaji ya. Nah, saya save, query, hit. Oke. Nah, ini kita save dan kita close dulu supaya jelas. Saya contohkan, isi data boleh lewat sini ya.
Ini saya ambil aja yang mudah dulu. Irfan, alamat PDG, tempat lahir PDG, tanggal lahir itu aja. M, Nora P, Sembarang, tanggal lahir itu sudah, status tetap pendidikan, satu unit, saya katakan Sembarang, jabatan, staf, oke, 102, Tania, kemudian Solo, Padang, oke, dan kita ambil kontrak SMA, oh sorry, nah ini kenapa nggak mau, tidak ada masalah juga, berarti saya ambil yang di dua ya, karena itu terlalu panjang, nanti saya ganti LPPS 2, labor aja, ini juga operator, oke. Nah saya perbaiki sedikit, tadi pendidikan, ini 5, nggak muat, kita ganti 20 Firaman aja. Oke, sudah selesai ini. Lalu ini kita ambil. Nah, golongan yang pertama tadi tamat D1. D1 2B ya. Pangkat 2B, jumlah hadir 20. Nah, kalau kawin jumlah anak ada 2 misalnya ya. Ini karena D2 tadi 2C, data 2C. Ini jumlah hadir 24, 9 ya. Jumlah anak kalau ini 0 aja. Oke, cukup 2 contoh. Nah, sekarang kita lanjutkan query hitung tadi dengan buat SQL view. Nah, SQL view yang pertama apa yang kita cari? SQL view yang pertama adalah masalah gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok, di mana letaknya? If golongan sudah ada enggak tadi golongan? Sudah berarti if ini copy paste sama dengan 2 aja dulu. Ini gajinya 12,5 juta ya. Nah, kemudian untuk lanjutnya copy aja biar mudah. S2A 1,5. Untuk 2B 16.
2C 17 18. Nah, sementara naiknya 100-100 ya untuk golongan seperti ini. Mulai dari 2A, saya ganti jadi 3A nanti. Tiga A menjadi 19. 3B menjadi 2 juta. 3C menjadi 2,1. 3D menjadi 22, kemudian golongan 4 4AB ya. 4AB 23. 4CD 2,5. Itu gulung sebanyak berapa? 4-nya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As. Gapok. Si kurang. Golongan tanda kutip sudah. Mana salahnya lagi? Salah. Satu, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 4, 9. 10, 11, berarti 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Save. Baru mau dia. Kita tes. Ini apa kejadian nih? Nah ini lihat aba-abanya. Tabel ini terbuka, katanya nggak mau ya. Selesai, keluar.
Udah keluar ya. Oke, sekarang sudah selesai gaji pokok. Jadi nah, tunjangan istri lagi. Tunjangan istri if mana jenis kelamin dan diksi. Kebetulan status tidak dikaji di situ ya. Status merit tidak meritnya sama dengan L, maka 0,08 kali gapok. Untuk yang suami istri dapat ya. Ini M tadi ya. M, F, ini 6, mulai dari itu 0, as, TJ, istri, suami. Ya, save dulu. Apa yang salah? Jadi ketahuan salahnya 1, 2. Spasi sudah, save, run, sudah keluar. Oke, itu dia cari tunjangan istri. Kemudian jumlah anak cari ini tunjangan anak lagi ya. If jumlah anak mana di sini mana tadi? Golongan jumlah anak, kopikan sama besar sama 2, maka 5% ya. 0,005 kali gapok. Lain dari itu 0, kurung as, tunjangan anak. Save, run. Saya keluar. Loh, kok no. Ya, karena dia teks dibuat pakai tanda kutip. Save, run. Error. Nah, ini hati-hati. Ini karena teks dia tadi harus dipakai tanda kutip. Kalau enggak, error dia. Save, run, keluar. Oke, yang lain dari enggak. Karena 0, 0 juga. Nah, sudah tunjangan anak. Apalagi
Sudah tunjangan anak. Nah, jumlah transportasi. Jumlah hadir. Nah, ini kali langsung. Kali 25.000 per hari. As tunjangan transport. Saya singkat aja. Save, run, keluar. Nah, ini tergantung kehadiran ya. Sudah transport. If golongan 1. Ini pajak lagi ya. Jika golongan ini pakai if left. If left buka kurung. Oh ya Pak, tanya Pak, nggak ada ambil absen Pak? Nanti absen tuh, ini jam belum selesai lagi. Ya, takutnya nanti kelewatan absen model Pak. Absennya besok. Oh, baik Pak. If left golongan, koma 1 tutup kurung sama dengan 2. Jadi ini pakai tanda kutip lagi. 2 tanda kutip. 0,005 kali gapok. Nah, itu golongan 2 ya. Golongan 3. Golongan 3 berapa? Golongan 3 6%. Kemudian golongan 4. Nah, ini 15% ini. Di golongan 4 pajaknya tinggi ya. Lain dari itu 0, tutup kurung 3, spasi as, pajak, run. Oh. Ini if golongan 4 sudah save, run. Ini ada keluar. Oke, itulah 2 golongan baru. Save, kemudian lanjut SQL view, pajak sudah kita cari. Mencari gaji bersih. Nah, gaji bersih apa tuh rumusnya? Gapok tambah tunjangan istri suami ya. Istri suami tambah tunjangan anak tambah tunjangan transport, kemudian nah ini tutup kurung dulu, tutup kurung, kurang pajak,
as gaji bersih, save, run, halaman. Nah, rumus-rumus yang akan buat ya. Oke, selesai ini. Tinggal buat laporan, create report wizard. Kemudian ini pindahkan. Nah, ini apakah semuanya butuh? Ini tergantung Anda nanti ya. Kalau enggak, diambil satu-satu. Tempat lahir nggak usah, kira-kira tanggal lahir oke. Jenis kelamin oke, TMT oke. Status tadi usah, pendidikan terakhir oke. Nah, ini jabatan, golongan, pangkat, jumlah hadir, jumlah anak, gapo, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transport. Nah, itu. Yang lain tinggal ya, next. Nah, berdasarkan apa maunya. Ini tadi saya maunya, kalau berdasarkan golongan seperti ini dia. Nah, ini nanti tinggal mengganti ya. Berdasarkan need dan golongan juga boleh. Nah, tergantung Anda buat desainnya nanti. Next. Summary option apa? Nah, saya kira ini tidak perlu. Gaji bersih aja satu. Oke. Next. Outline landscape. Nah, ini dia. Niche. Oke. Lalu rekap gaji per NIDN, golongan, dan pangkat. Finish. Ini baru dua ya. Nah, ini ini kan di style, layout. Nanti di style ini, bagaimana ngaturnya jelas ini dibuang per ini dihilangkan. Ini delete saja. Ini delete juga. Ini delete juga. Delete. Tinggal yang satu saja. Nah, ini di style tergantung Anda style. Oh, sorry. Ya, ini mestinya hati-hati. Ada yang berangkat sekaligus dia. Di style, TMT sudah, pendidikan sudah, jabatan sudah, jumlah hadir sudah, jumlah anak sudah, gaji pokok. Ini karena lembar ini seperti ini dia. Tunjangan anak, tunjangan transfer, pajak dikecilin. Nah, ini gaji bersih sudah. Nah, tergantung Anda nanti maunya yang mana. Oke, ini pangkat sudah. Nah, ini tergantung Anda lagi mengasih. Sama semuanya ini, silakan. Warna-warna ini sudah aksesoris saja ya. Hijau udah bagus, nggak masuk hijau. Oke, ini dua ya. Nah, ini tergantung Anda mendesain kembali, maunya gimana. Nah, disejarkan ke ini juga bisa. Oke, silakan Anda modis. Nah, saya kira untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini. Nanti Anda kembangkan laporan-laporannya sesuai dengan hasil hitung tadi. Nah, lalu tadi saya sudah
melihatkan hasil presentasi yang maksimal, ya. Lalu nanti saya minta Anda membuat query-nya cukup satu tadi, tapi laporannya bervariasi ya. Contoh lain ini variasi tampilan gaji itu mungkin Anda buat dari report ini yang bentuknya pindahin semua, lalu seperti yang tadi itu. Kembali next, ya. Next. Mana yang berbentuk kolumnar ini. Ya, next kan. Nah, ini bisa Anda pilih mau yang mana. Nah, ini laporan rekap gaji kolom horizontal. Horizontal. Ya, segini. Ya. Nah, soal mendesain ini gampang saja nanti. Ini mau di mana, total ini mau dikasih format rupiah juga bisa. Send out. Ya, properties, ambil ini currency, otomatis jadi rupiah deh. Tuh. Oke. Ini angka-angka mau dikanankan setel di sini, seperti yang saya demokan tadi. Mau pakai rupiah semua juga boleh, tapi hati-hati ada yang nggak pakai rupiah. Oke, itu contoh sudah 2. Jadi bisa banyak Anda buat untuk laporannya sebagai sumber daya sistem informasi ya. Oke, itu sudah 2, nanti Anda kembangkan. Belum saya share tadi ini. Ini dia contohnya. Oke, saya stop ini kembali, perhatiin semuanya. Jadi pekerjaan Anda nanti buat seperti yang saya demokan tadi, lalu tambah dengan unsur tabel-tabel yang lain. Ya, tadi saya punya yang berbentuk seperti ini. Sebentar. Nah, ini sudah saya kirim. Bisa Anda buka untuk mempelajarinya. Ya, di laporannya ada banyak. Silakan Anda kerjakan. Tambah tabelnya dulu. Nah, kemudian jika Anda berada di suatu instansi, Anda seperti Sinafza, itu hampir sama dengan Darmandalas, itu tinggal berubah sedikit. Nah, seperti siapa lagi? Saya tidak tahu yang kerja ini. Nah, nanti buatlah contoh-contoh sesuai aplikasi masing-masing. Oke, buka kamera. Kalau mau buka, perhatikan semuanya. Nafza nanti bisa hampir sama dia ke PNS. Iya Pak. Pak nanya coba. Kalau untuk database kayak tadi itu mah Pak, Bulia disingkat-singkat Pak. Bulia, tetapi nanti kalau orang bertanya, description-nya kita buatkan. Kan ada description-nya. Kan ada dalam description itu dibuatkan. Ya Pak. Ya, oke. Irfan, mana Irfan tadi? Irfan Dewi, kamu kerja di mana? Nggak ada kerja Pak, jualan di toko orang tua Pak. Situ bisa juga dibuat sistem penggajian situ, kalau walaupun karyawannya sedikit. Robi Adenson, kamu keluar kerja? Nggak kerja, Pak. Ya, orang tua Anda kerja di mana? Silakan aja dibuat aplikasinya yang lainnya. Ini Zoom R, Zoom user siapa nih? Tika gimana? Tika, Erik, tinggal nama aja. Tania, Yupita, Rises kerja di mana? Kerja nggak? Oh, sekarang enggak, Pak. Kemarin ini kerja di klinik, Pak. Nah, bisa aja itu dia buat lagi ya. Suendra Kurniawan kok
Kau namo Ya, Pak. batu Suendra ka. Bapak, Namo batu Suendra ka. batu, Pak. Kalau you buat situ bahas sistem penggajian pegawainya ya. Ya, Pak. Kan bisa. Siapa lagi? Yuspita. Mau kerja? Kerja enggak Yupita? Nah, saya enggak tahu di balik layar ini Anda banyak main-main. Nah, yang penting Anda bisa membuat aplikasinya. Oke, cukup agak lama tadi saya karena ada kepanjangan rumus. Nah, itu nanti bisa Anda modifikasi ya. Nah, maka Anda bisa membuat seperti itu. Nah, saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya. Nanti link YouTube saya kirim. Jadi perkuliahan terakhir, nanti saya akan minta Anda presentasi masing-masing apa yang sudah Anda pelajari dengan saya lewat Zoom ini. Oke, bisa dipahami? Pak. Di presentasinya misalnya saya panggil si Irfan, kuliah ke-13 apa namanya presentasikan. Nafsa kuliah ke-15 misalnya. Jadi tidak sama, saya acak. Oke, paham ya? Nanti jadwalnya saya infokan. Insyaallah, Nah, Pak. oke, saya stop sampai di sini. Selamat. Ada tadi yang menanya absen. Absen besok pagi online-nya di Moodle. Ya, Pak. Sesuai jadwal kuliah. Ya, kirim jawaban Anda lewat WAG.